Semalam terjadi sebuah insiden di sekolah. Seorang mantan penjaga sekolah tewas jatuh dari lantai 3. Yurisdiksi telah memutuskan itu adalah sebuah kecelakaan. Namun, Josuka Hisui, seorang profiler kriminal yang bantu memecahkan kasus-kasus tertentu di kepolisian. Dia merasa ada kejanggalan dari kasus ini. Dari berita acara pemeriksaan, si mantan penjaga sekolah berumur 46 tahun, 2 tahun yang lalu dia resign dari sekolah. Diduga kemarin malam dia mau membobol ruang lab sekolah. Diperkirakan dia manjat ke lantai 3 menggunakan pipa samping gedung, kemudian masuk ke ruang lab melalui jendela yang gak dikunci. Saat sistem keamanan membunyikan alarm pada pukul 9.48, petugas keamanan segera meluncur ke sekolah. Pada pukul 10.06 mereka menemukan mayat si mantan petugas sekolah. Hasil otopsi menunjukkan dia terjatuh dari ketinggian lantai 3 dan kepala kebenturkan stin. Barang-barang yang ditemukan di baju ada, HP dan palu, dan di celana ada, dompet dan koran balapan kuda. Josuka melihat foto barang-barang tersebut, dia menemukan banyak kejanggalan dari situ. Koran balapan kuda terlihat basah, padahal belakangan ini gak ada hujan. Terutama ini, mengapa ada seekor semut di kaos kaki? Josuka merasa semut itu gak wajar muncul di situ. Sementara bagi yang lain, foto semut itu hanya suatu kebetulan saja, lagian bukannya sudah biasa jika semut ada di mana-mana. Josuka yakin ini bukan sebuah kecelakaan, tapi melainkan suatu pembunuhan. Investigasi pun dimulai. Josuka masuk sekolah dengan menyamar sebagai guru BP anak SD. Dia selalu berpakaian yang modis dan bersikap yang ramah, anak-anak sangat menyukainya. Sebaliknya, karena dandanan begitu, dia menjadi bahan pembicaraan bagi guru-guru lainnya. Suesaki, seorang guru wali kelas 21, dia juga merasa Josuka gak becus jadi guru dengan penampilannya yang modis, dan tingkah lakunya yang ceroboh. Josuka mulai pendekatan dengannya melalui pembahasan murid di kelasnya. Dia curhat, ada seorang murid cewek bernama Mao, yang selalu khawatir dengan hamster di kelas yang suka kabur. Kata Suesaki, hamster itu sangat jinak. Walaupun sudah kabur, dia pasti akan balik lagi ke tempat awalnya, yaitu di bawah kursi si guru. Terus Josuka curhat lagi, tentang seorang murid cowok bernama Daichi yang selalu membataskan diri dengan kawan lainnya. Kata Suesaki, Daichi adalah anak pindahan dari sekolah lain pada bulan April tahun ini, jadi wajar saja dia belum begitu akrab dengan yang lain. Josuka lanjut dengan pendekatan berikutnya, dia mengaku dirinya indigo, punya kemampuan supranatural dan bisa menerawang. Dia melihat Suesaki adalah seorang guru yang baik dan suka membela kebenaran. Namun, sekarang ini lagi galau atas kematian seseorang. Josuka menanyakan, apakah sebelumnya ada yang mati di kelas ini? Tentunya kata-kata itu langsung menembak pada sasaran. Suesaki menjawab gak ada, kan matinya dari ruang lab. Padahal hatinya tuh dak dikduk, dia terlihat sangat gak tenang. Raut wajahnya menampakkan dia grogi. Sementara di sisi lain, pihak kepolisian mendapat hasil pemeriksaan dari komputer korban di rumah. Ternyata dia bukan semata-mata pencuri biasa, tapi ternyata dia juga pengidap gangguan voyeuristik. Apa itu voyeuristik? Gangguan voyeuristik adalah suatu kelainan seks di mana seseorang mendapat kepuasan dengan mengintip orang, baik orang itu lagi buka baju, atau sedang melakukan aktivitas seksual lainnya. Biasanya gangguan ini didasari atas dorongan atau fantasi tertentu, atau bahkan karena merasa tertekan dari dorongan atau fantasi tersebut. Di dalam komputer si korban ditemukan banyak video anak-anak SD dan SMP, yang diam-diam direkam, kemudian video-video itu dijual di online. Rupanya brengsek juga si korban. Besoknya, Josuka kembali mengusik Suesaki dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Malam itu ada 3 guru yang lembur sampai pukul 9. Salah satu guru berkata saat pukul 8 dia ke ruang lab, jendela dalam keadaan terkunci, lalu bagaimana caranya jendela tuh bisa terbuka sendirinya. Jelas-jelas korban bukan jatuh sendiri, tapi dia dibunuh. Suesaki makin gak tenang. Malamnya, Josuka menjumpainya lagi. Josuka sengaja mengatakan dirinya diminta bantu analisa oleh pihak kepolisian, sebab kasus ini akan diinvestigasi sebagai kasus pembunuhan. Josuka sengaja menunjukkan barang bukti yang ditemukan dalam pakaian korban dan bertanya pada Suesaki. Andai kata dia adalah seorang pembobol, bukankah barang utama yang diperlukan pada malam hari adalah senter? Suesaki menyanggahnya, korban ada HP, bukankah HP bisa berfungsi sebagai senter juga? Josuka menambahkan lagi, korban meninggal dalam keadaan memakai sarung tangan, bukankah terlalu repot bagi seorang pembobol pada saat beraksi, dia harus bolak-balik buka sarung tangan hanya untuk membuka layar HP? Jelas-jelas dia bukan mau membobol, tapi sedang janjian dengan seseorang di sekolah. Besoknya, saat anak-anak sedang asik bercerita dengan Josuka, Suesaki sebagai wali kelas pun ikutan nimbrung. Anak-anak mengundang Josuka mengikuti pesta perpisahan Yuta, teman sekelas mereka. Anak-anak bercerita, nanti di pesta itu akan ada permainan bubble. Larutan bubble buatan wali kelas sangat luar biasa. Daichi juga ikut menambahkan, bubble buatan wali kelasnya sangat berbeda dengan bubble buatan guru lain. Waktu selesai ngajar, Josuka terlihat sedang diwawancara oleh seorang petugas polisi. Suesaki diam-diam mengamati dari situ.
Dia mendengar percakapan Josuka dengan si polisi, bahwa sebelum korban meninggal, dia sempat memasang kamera tersembunyi di ruangan itu, bisa jadi, proses pembunuhan terekam di situ. Suezaki segera meluncur ke kelas untuk mencari kamera. Dia gak tahu itu adalah jebakan yang dipasang oleh Josuka. Saat Suezaki menemukan kamera, dia serasa dapat jackpot. Josuka kembali menemuinya, seketika kamera disembunyikan. Josuka bertanya tentang alibi Suezaki pada malam kejadian. Dia tetap ngaku sedang lembur dengan dua guru lainnya hingga pukul 9 malam, kemudian mereka bertiga makan malam bersama di kantor staf. Josuka menambahkan, tapi salah seorang guru bersaksi, Suezaki sempat pergi sekitaran 20 menit. Kemana dia dalam durasi waktu itu? Suezaki mengatakan dia lagi sibuk bikin ring permainan bubble. Josuka melihat ada larutan bubble buatan sendiri di dalam botol. Dia bertanya mengapa larutan itu bisa membuat gelembung yang luar biasa. Suezaki dengan bangga mengatakan itu larutan khusus resep turunan dari emaknya. Satu sekolah ini hanya dia seorang yang bisa buat larutan itu. Josuka pun beralih mencari kameranya yang hilang. Dia pun mau coba aktifkan melalui aplikasi HP, tiba-tiba Suezaki kebingungan. Bukankah tadi bilangnya itu kamera si korban, kok malah jadi kamera Josuka? Dia pun sadar dirinya masuk jebakan Josuka. Namun, apa daya belum mendapat bukti yang kuat, Suezaki gak bisa juga ditangkap. Teman lagi buat adonan cake, dia masukkan gula secara bertahap supaya bisa dikocok hingga mengembang. Gula fungsinya menstabilkan adonan, jika dimasukkan sekaligus, adonan akan menjadi kental, dan susah dikocok. Ternyata begitu toh. Misteri telah terpecahkan, bukti telah didapatkan. Besok paginya, Josuka kembali menemui Suezaki. Kali ini dia sudah punya bukti yang kuat. Pertama-tama, dia menemukan celah pada waktu dan tempat kematian si mantan penjaga sekolah. Dia sudah dibunuh lebih awal di ruangan kelas 21, kemudian mayatnya dipindahin ke ruang lab, dan dilempar situ. Setelah itu, Suezaki sengaja melepas si hamster dari sangkarnya, sehingga terdeteksi oleh sistem keamanan sekolah yang memakai sensor infrared. Alarm berbunyi pada pukul 9.48. Biasanya sistem keamanan diaktifkan pada pukul 10 kurang. Dan setelah alarm berbunyi, perusahaan keamanan segera menurunkan petugas ke sekolah. Dan pada pukul 10.06 mereka menemukan mayat di luar gedung. Suezaki masih juga membantah, gak ada bukti dia melepaskan hamster, itu murni hanya tebak-tebakan. Oke, minta buktikan, Josuka mengeluarkan bukti. Larutan bubble turunan resep emak Suezaki menggunakan bahan rahasia, yaitu gula, sehingga bubble jadi agak awet. Di satu sekolah ini, hanya Suezaki seorang yang bisa membuat larutan ini. Kelas mereka pernah mengadakan pesta bubble di akhir semester tahun lalu mengapa Daichi seorang anak pindahan yang masuk di bulan April tahun ini bisa mengetahui bubble wali kelasnya berbeda dengan bubble guru lain? Josuka pernah bertanya pada Daichi, kapan dia bermain memakai larutan bubble Suezaki. Daichi mengaku, hari itu, tepat di hari kejadian, dia bersama teman lainnya diam-diam ke kelas memainkan larutan itu. Namanya anak-anak, bermain bubble pasti kececer mana-mana. Itulah mengapa koran balapan kuda di kantong korban ditemukan dalam keadaan basah, dan mengapa ada semut di kaos kakinya. DNA yang ditemukan pada tubuh korban matching dengan larutan bubble itu. Sekarang gak bisa lagi Suezaki ngelak. Sebenarnya malam itu, korban ingin mengancam Suezaki dengan video rekamannya. Suezaki mengelabuinya ada yang datang dan memintanya jongkok, dia kemudian dari belakang menghantamnya dengan bata. Entah pingsan entah mati, Suezaki memindahkan korban dari kelasnya ke ruang lab untuk dicampakkan dari situ. Dia membunuh si mantan penjaga sekolah murni menegak kebenaran. Dia minta Josuka tutup mulut, gak ada yang bakal peduli dengan kematian manusia brengsek itu. Josuka mengatakan apa yang dilakukan Suezaki bukanlah tindakan penegak kebenaran, melainkan main hakim sendiri. Masih banyak cara lain untuk menghukum pelaku kejahatan tanpa harus merugikan kita sendiri. Terkadang dalam hidup ini kita selalu dihadapkan pada beberapa pilihan. Semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Tak semua orang sabar menempuh jalan yang panjang. Tapi janganlah sesekali menempuh jalan singkat yang sesat.